Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu dosa besar tapi dianggap remeh oleh sebagian besar manusia. Dosa ini besar dan hampir semua orang mungkin pernah melakukannya. Itulah dosa ghibah, menceritakan aib orang lain. Karena hampir setiap orang mungkin pernah terjebak dengan dosa ini. Mungkin kalau dia pejabat, yang dia ghibahkan itu adalah pejabat lain. Kalau dia pengusaha, yang selalu dia ceritakan itu adalah pengusaha lain. Bahkan kalau dia seorang ustadz, bisa jadi yang sering ada di ujung lidahnya itu adalah cerita tentang keburukan ustadz yang lain. Bahkan kalaupun dia bukan siapa-siapa, orang biasa, bisa jadi yang dia ghibahkan itu adalah orang biasa yang lain pula. Nabi pernah bertanya kepada para sahabat, "Atadruna mal ghibah?" Apakah kamu tahu apa itu ghibah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat menjawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya tentu lebih tahu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Dzikruka akhaka bima yakrah." Ghibah itu adalah kalau engkau bercerita tentang saudaramu di belakang diri mereka dan mereka sesungguhnya benci kalau itu diceritakan. Inilah yang disebut dengan ghibah. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa dosa ini jadi berbahaya? Karena banyak kadang-kadang di antara kita tak sadar bahwa kita sudah terjebak dalam dosa ini. Kadang-kadang dasarnya karena kasihan. Ada seorang istri mungkin yang selalu dianiaya oleh suaminya. Karena kita kasihan melihat istrinya, berceritalah kita kepada orang lain. Tanpa kita sadari kita sudah menggibah orang lain. Kadang-kadang kita hanya ingin menjaga harga diri kita. Karena mungkin kita tersudut, maka kita berusaha menutupi kekurangan kita dengan menyebutkan kekurangan orang lain. Dan itu juga termasuk ghibah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala tegas mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann, inna ba'dadh-dhanni its wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dan. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh." Al-Quran mengumpamakan orang yang menceritakan aib orang lain itu seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Salah seorang sahabat Nabi bernama Amr bin As pernah berjalan, di tengah jalan dia melihat sebuah bangkai seekor onta yang sudah membusuk. Kata beliau, seseorang kalau dia memakan bangkai ini sampai penuh perutnya, karena bangkai ini sesungguhnya itu lebih baik bagi dirinya daripada dia memakan bangkai saudara muslimnya yang lain. Maknanya apa? Lebih baik memakan bangkai ini daripada menceritakan aib orang lain. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa orang yang menzolimi orang lain termasuk diantaranya menggibah orang lain, menceritakan aib dan keburukan orang lain. Kalau itu tak diselesaikan di dunia, maka pasti nanti akan diselesaikan di akhirat. Dan ingat kata Rasulullah, di akhirat itu tak ada lagi dinar dan dirham. Lalu dengan apa diselesaikan? Dengan amal ibadah kita. Ambil sholat kita, ambil puasa kita, ambil mungkin zakat dan haji kita, serahkan kepada orang yang selalu kita ceritakan aib dan kekurangannya. Ada beberapa kisah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang ulama besar dari kalangan tabi'in, namanya Imam Hasan Al-Basri. Suatu hari datanglah murid beliau mengadu kepada beliau, "Wahai Imam, si fulan menggibah engkau. Si fulan bercerita tentang keburukan engkau." Marahkah Imam Hasan Al-Basri? Ternyata tidak. Dia ambillah rutab, kurma,
satu kumpulan kurma, lalu dia serahkan kepada muridnya. Tolong antarkan kurma ini kepada orang yang menceritakan aib saya, sampaikan rasa terima kasih saya kepadanya, sekaligus sampaikan rasa maaf saya kepadanya. Tentu muridnya ini jadi heran. Engkau diburuk-burukkan, diceritakan aibmu, kenapa kau balas dengan memberikan kurma kepada dia? Kata Imam Hasan Al-Basri, dia telah memberikan pahala amal ibadahnya kepada saya. Maka sebagai balasan, ini yang saya kirimkan untuk dia. Dan sampaikan permohonan maaf saya kepadanya. Pemberian ini tidak sebanding dengan apa yang telah ia berikan kepada saya. Maka kalau orang sama prinsipnya dengan Imam Hasan Al-Basri ini, mungkin amanlah dunia ini. Ulama lain kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namanya Abdullah ibnul Mubarak. Ulama yang lahir setelah Imam Hanafi tapi lebih tua dibanding Imam Syafi'i. Apa kata beliau? Kalaulah saya mesti menggibah orang lain, maka orang yang saya gibahkan itu, yang paling patut saya gibahkan itu adalah orang tua saya, katanya. Kenapa? Karena merekalah yang paling berhak mendapatkan pahala dari amal ibadah saya. Bukan bermakna dia ingin menggibah orang tuanya, tidak itu maksudnya. Tapi sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri tadi. Kalau kita menggibah orang lain, pahala dari amal ibadah kita akan berpindah kepadanya. Maka kalau itu terjadi, kata Abdullah ibn Mubarak, maka lebih baik saya menggibah orang tua saya, supaya amal ibadah saya pahalanya itu tak berpindah kepada orang lain, tapi berpindah kepada orang tua saya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka keburukan yang pertama dari dosa ghibah itu adalah dia akan memakan amal ibadah kita sendiri. Maka Nabi mengatakan, tuba liman saghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah orang karena melihat aib yang ada pada dirinya sendiri, melihat kekurangan yang ada pada dirinya sendiri, dia tak sempat lagi berpikir dan bercerita tentang aib dan kekurangan orang lain. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang selalu menggibah itu merasa dirinya lebih baik dibanding orang lain. Tetapi Imam Muhammad bin Sirin pernah mengatakan dalam sebuah asarnya kepada murid-muridnya, inna aktsaran nasi khataya aktsaruhum dzikran li khatayan nas. Sesungguhnya manusia yang paling banyak kesalahan dan kekurangannya adalah, kalau kita ingin tahu, lihatlah siapa orang yang paling banyak bercerita tentang aib, kekurangan dan kesalahan orang lain. Jadi kalau kita sering bercerita kesalahan dan kekurangan orang lain, itu sesungguhnya adalah tanda bahwa kekurangan dan kesalahan kita tidak kurang dari kesalahan dan kekurangan orang yang kita ceritakan tersebut. Dalam sebuah hadis, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi berkisah tentang perjalanan Isra dan Mi'rajnya. Dalam perjalanannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat orang yang memiliki kuku dari tembaga, lalu mencakar-cakar wajah dan dadanya sampai robek-robek. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, siapa mereka ini? Kata malaikat Jibril, inilah umatmu wahai Muhammad yang selalu makan daging saudaranya sendiri. Artinya yang selalu bercerita tentang aib dan kekurangan saudaranya sendiri. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bermuhasabah diri. Kita lihat aib dan kekurangan kita sendiri. Kita tutup mata kita dari aib dan kekurangan orang lain. Kalaupun mungkin ada orang yang bersalah, kalaupun tak ada perlunya kita bercerita, dan memang kecil kemungkinan kita bercerita tentang aib dan kekurangan orang lain, maka tak perlu kita ceritakan. Bisa jadi amal yang kita lakukan semasa hidup kita, rajin kita ke masjid, rajin kita berpuasa, rajin kita salat malam, ternyata bukan kita nanti yang akan menikmati ganjaran pahalanya,
tapi itu justru diberikan kepada orang-orang yang selalu kita ceritakan aib dan kekurangannya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sekedar renungan singkat sebelum kita melaksanakan salat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Billahi